Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hayatunnisa, kelas A, semester 4, NPM 1811170246. Dosen pengampu Kanada Komariah MPDI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter karya Muhammad Fadilah dan Lilith Mualifatuh Khorida. Yang pertama adalah makna pendidikan karakter. Istilah pendidikan karakter muncul ke permukaan pada akhir-akhir ini setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Meskipun kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya pendidikan karakter ini sudah ada sejak dahulu. Hanya saja trennya baru bermunculan saat ini, dimulai pada saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kata-kata karakter dalam pidatonya. Bermula dari sinilah akhirnya Kemendiknas membuat kebijakan baru, yaitu memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran di sekolah. Meskipun hal ini sedikit ada pro kontra, pemerintah tetap mengamininya. Tentu yang demikian tidak ada maksud apa-apa, tapi demi kemajuan dan kebaikan bangsa kita tercinta Indonesia, pendidikan karakter diambil dari dua suku kata yang berbeda, yaitu pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja, sedangkan karakter lebih pada sifatnya. Artinya, melalui proses pendidikan tersebut nantinya dapat dihasilkan sebuah karakter yang baik. Lebih jelasnya, mari kita definisikan satu persatu. Pendidikan sendiri merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educate, atau bahasa Latinnya educo, berarti mengembangkan dari dalam, mendidik, melaksanakan hukum penggunaan. Ada pula yang mengatakan bahwa kata education berasal dari bahasa Latin educar, yang memiliki konotasi melatih atau menjinakkan, seperti dalam konteks manusia melatih hewan-hewan yang liar menjadi semakin jinak sehingga bisa diternakan dan menyuburkan, membuat tanah lebih menghasilkan banyak buah berlimpah karena tanahnya telah digarap dan diolah. Menurut konsep ini, pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertera atau liar menjadi semakin tertata. Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Dalam pengertian tersebut, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan. Pendidikan berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat-bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya seni. Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat lain mengemukakan bahwa dalam bahasa Yunani istilah pendidikan merupakan terjemahan dari kata pedagogiki
yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sementara orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri disebut pedagogos. Istilah ini diambil dari kata-kata peados anak dan agoge saya membimbing, memimpin. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, pendidikan diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani, agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Meskipun dari segi istilah memiliki perbedaan dalam memaknai pendidikan, pada prinsipnya sama, yaitu bagaimana seorang dewasa memberikan bimbingan, pengarahan, atau yang lainnya. Sehingga menjadi dewasa dan bisa dikendalikan. Dewasa di sini bukan diartikan dari segi fisik, melainkan lebih pada kematangan mental atau daya berpikirnya. Langeveld berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing kepada yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Manusia dewasa yang dimaksud ialah seorang pendidik, guru, atau pembimbing, sementara manusia belum dewasa ialah peserta didik, siswa, atau yang terbimbing. Dengan demikian, proses pendidikan dimaksudkan untuk mendewasakan anak. Sejalan dengan itu, menurut Fajrul Rahman, sebagaimana dikutip oleh Sutrisno, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk mengembangkan manusia agar semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ keseluruhan pribadi yang kreatif, yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kebaikan umat manusia dan menciptakan keadilan, kemajuan, dan ketentuan dunia. Menurut konsep di atas, pendidikan dipahami sebagai upaya didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berekspresi sebagaimana potensi dan bakat yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hayatunnisa, kelas A, semester 4, NPM 1811170246. Dosen pengampu Kanada Komariah, MPDI. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter karya Muhammad Fadilah dan Lilith Mu'alifatuh Khorida. Yang pertama adalah makna pendidikan karakter. Istilah pendidikan karakter muncul ke permukaan pada akhir-akhir ini setelah terjadi degradasi moral yang melanda bangsa Indonesia. Meskipun kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya pendidikan karakter ini sudah ada sejak dahulu. Hanya saja trennya baru bermunculan saat ini, dimulai pada saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kata-kata karakter dalam pidatonya. Bermula dari sinilah akhirnya Kemendiknas membuat kebijakan baru, yaitu memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran di sekolah. Meskipun hal ini sedikit ada pro kontra, pemerintah tetap
tetap mengamininya. Tentu yang demikian tidak ada maksud apa-apa, tapi demi kemajuan dan kebaikan bangsa kita tercinta Indonesia, pendidikan karakter diambil dari dua suku kata yang berbeda, yaitu pendidikan dan karakter. Kedua kata ini mempunyai makna sendiri-sendiri. Pendidikan lebih merujuk pada kata kerja, sedangkan karakter lebih pada sifatnya. Artinya, melalui proses pendidikan tersebut nantinya dapat dihasilkan sebuah karakter yang baik. Lebih jelasnya, mari kita definisikan satu persatu. Pendidikan sendiri merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educate, atau bahasa latinnya educo, berarti mengembangkan. Dari dalam mendidik melaksanakan hukum penggunaan. Ada pula yang mengatakan bahwa kata education berasal dari bahasa Latin educar, yang memiliki konotasi melatih atau menjinakkan, seperti dalam konteks manusia melatih hewan-hewan yang liar menjadi semakin jinak sehingga bisa diternakan dan menyuburkan, membuat tanah lebih menghasilkan banyak buah berlimpah karena tanahnya telah digarap dan diolah. Menurut konsep ini, pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertera atau liar menjadi semakin tertata. Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Dalam pengertian tersebut, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan. Pendidikan berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat-bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya-daya seni. Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat lain mengemukakan bahwa dalam bahasa Yunani istilah pendidikan merupakan terjemahan dari kata paedagogiki yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sementara orang yang tugasnya membimbing atau mendidik dalam pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri disebut pedagogos. Istilah ini diambil dari kata-kata peados anak dan agoge saya membimbing, memimpin. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, pendidikan diartikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya, baik jasmani maupun rohani, agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Meskipun dari segi istilah memiliki perbedaan dalam memaknai pendidikan, pada prinsipnya sama, yaitu bagaimana seorang dewasa memberikan bimbingan, pengarahan, atau yang lainnya. Sehingga menjadi dewasa dan bisa dikendalikan. Dewasa di sini bukan diartikan dari segi fisik, melainkan lebih pada kematangan mental atau daya berpikirnya. Langevin berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing kepada yang belum dewasa untuk mencapai